Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Top Channel, kembali lagi berjumpa dengan saya Olga di dalam Top Channel terintegrasi, optimal, dan prima. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh bintang tamu kita, Bapak Hendang Irawan SE MSI. Beliau adalah Kepala Bidang P3NP, Penyelenggara Pelayanan, Perizinan, dan Non-Perizinan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan. Pada segmen ini kita akan membahas apa sih itu P3NP dan program-program apa saja yang terdapat pada bidang P3NP itu. Tapi sebelum itu, ayo kita kenalan dulu dengan Bapak Hendang Irawan. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu Olga. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik Bapak, kita langsung saja ya Pak ya. Bapak Hendang Irawan, sebagaimana kita ketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan adalah pintu gerbang kedua bagi para investor untuk masuk dan mengurus perizinan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Terkait dengan ini Pak, tentu ada langkah-langkah untuk memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan berusaha. Mungkin Bapak bisa jelaskan di sini Pak, tentang bidang yang Bapak pimpin dan program-program apa saja yang telah Bapak laksanakan. Ya, terima kasih. Mungkin Mbak Olga aja ya, biar lebih akrab ya. Terima kasih Mbak Olga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengisi acara terkait dengan podcast pada hari ini. Jadi terkait dengan pertanyaan dari Mbak Olga tadi tentang kemudahan perizinan berusaha di DPM-PTSP, bahwa DPM-PTSP itu sesuai dengan visi dari DPM-PTSP itu adalah provinsi tujuan utama berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing. Artinya bahwa sumber daya potensi yang ada di DPM-PTSP ini akan dimaksimalkan untuk peningkatan investasi di Sumatera Selatan. Kita ada 5 bidang di DPM-PTSP, salah satunya bidang P3NP, bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan. Jadi bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan mempunyai tupoksi adalah 3 kasih. Kasih yang pertama adalah kasih penyelenggaraan pelayanan perizinan wilayah 1 yang wilayahnya adalah Palembang, Banyuasin, Muba, Oki, dan OI. Kemudian kasih penyelenggaraan perizinan wilayah 2 wilayahnya adalah Prabu Muli, Morai Inim, Lahat, Pekaralam, dan sekitarnya. Kemudian kasih wilayah 3 adalah kasih penyelenggaraan wilayah 3 itu wilayahnya adalah Okuraya. Jadi seluruh 17 kabupaten kota kita layani, kita bagi habis terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daripada Pak Gubernur. Kemudian kemudahan perizinan berusaha di DPM-PTSP ini sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan ini datang langsung ke DPM-PTSP ataupun langsung ditindaklanjuti ataupun diproses oleh OPD-OPD teknis yang tersebar di OPD di Provinsi Sumatera Selatan. Setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja, penyelenggaraan pelayanan perizinan itu harus satu pintu dan dilaksanakan melalui aplikasi yang terintegrasi yang kita kenal dengan nama Sistem Online Single Submission atau OSS-RBA. Jadi sistem perizinan ini berubah pola yang tadinya pelaku usaha datang ke kantor DPM-PTSP. Setelah adanya Undang-Undang CK ini, pelaku usaha bisa langsung memproses penyelenggaraan perizinannya di tempat atau kantor mereka masing-masing. Ada 174 izin yang menjadi kewenangan provinsi, ada 14 sektor dan 1064 klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang menjadi kewenangan gubernur yang dilimpahkan ke DPM-PTSP. Banyak yang telah kami lakukan. Kami juga menerbitkan Pergub nomor 623 terkait dengan SOP terintegrasi, di mana proses untuk penyelenggaraan perizinan itu harus tepat waktu dan harus sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi kami buat dengan SOP terintegrasi. Mungkin itu Bu Olga terkait dengan kemudahan perizinan berusaha. Mungkin ke depan juga kita adakan langkah-langkah terkait dengan kemudahan-kemudahan untuk memberikan inovasi untuk pelaku usaha.
Baik Bapak. Pertanyaan yang kedua nih Pak. Dari yang Bapak jelaskan tadi, pasti ada program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bidang P3NP ini Pak. Adakah dampak dan hasil yang sesuai dengan harapan yang terkait dengan bidang yang Bapak pimpin? Ya, terima kasih pertanyaan yang baik dari Mbak Olga terkait dengan program-program untuk memberikan kemudahan perizinan berusaha di DPM PTSP. Kami telah mengevaluasi terkait dengan kemudahan ini. Banyak pelaku usaha yang belum memahami secara detail dan komprehensif terkait dengan sistem OSS. Makanya kami memberikan sosialisasi, memberikan penyuluhan ataupun mengadakan FGD kepada pelaku usaha dan aparatur penyelenggara pelayanan perizinan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan sistem perizinan melalui sistem OSS. Kemudian kami juga menjemput bola untuk memberikan kemudahan. Makanya kami di tanggal 29 Agustus tahun 2024 kemarin membuka gerai di PS Mall, yaitu namanya Laksan, layanan perizinan untuk publik di Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah dengan adanya kami jemput bola di tempat keramaian, banyak pelaku usaha itu tidak lagi datang ke kantor DPPTSP. Dia sambil nge-mall ataupun sambil berbelanja bisa langsung mampir ke gerai kita yang ada di PS Mall. Kemudian terkait dengan kemudahan juga kami memberikan kemudahan untuk memfasilitasi pendampingan melalui via Zoom. Digitalisasi multimedia, artinya pelaku usaha yang tidak sempat datang ke kantor DPM PTSP, dia langsung bisa memberikan informasi kepada kami dan akan kami siapkan Zoom-nya sehingga kami bisa memfasilitasi dari kantor mereka masing-masing. Kemudian terkait dengan kemudahan juga terkait dengan SDM yang ada, kami selalu memberikan pelatihan kepada SDM aparatur perizinan terkait dengan 5S, sopan, santun, salam. Artinya attitude aparatur penyelenggara perizinan ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelaku usaha. Mungkin itu Bu Mbak Olga terkait dengan pertanyaan Mbak Olga tadi. Baik, terima kasih. Sangat menarik Bapak Ya, penjelasan dari Bapak. Nah, Sobat Top Channel, gimana penjelasan dari Pak Hendang Irawan? Pasti jelas kan? Tentu jelas lah ya. Dan untuk Sobat Top Channel, jangan lupa selalu mendengarkan dan mengikuti terus podcast Top Channel terintegrasi, optimal, dan prima. Karena masih banyak lagi di segmen-segmen berikutnya yang sangat menarik yang akan kita bahas di sini. Baik, akhir kata saya Olga mohon pamit dan Pak Hendang Irawan juga mohon pamit Pak. Baik, selamat sore. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.